Australia adalah salah satu negara produsen sapi dan domba terbesar di dunia. Lebih dari 60% produksi peternakannya diekspor ke luar negeri, termasuk ke Indonesia. Bahkan di Indonesia merupakan negara yang paling banyak menyerap komoditas peternakan dari Australia. Selain daging dan susu, bahan wol atau bulu domba merupakan komoditas peternakan utama di Australia yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasionalnya. Peternak sapi dan domba di negara ini memang layak diacungi jempol, karena selain mempunyai produktivitas tinggi, juga mempunyai kualitas yang sulit ditandingi terutama oleh negara-negara berkembang. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe dulu ya guys, agar channel ini bisa semakin berkembang. Para peternak di Australia telah menerapkan teknologi budidaya yang tinggi, antara lain teknologi breeding, nutrisi ternak, budidaya tanaman pakan atau rumput, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor pendukung lainnya seperti penyuluhan, sarana prasarana, dukungan investasi, dan lain-lain sangat kondusif, sehingga para investor dan petani bergairah dalam melaksanakan usahanya. Padahal di Australia tidak ada subsidi langsung yang diberikan pemerintah kepada petani. Pengelolaan pertanian dari hulu sampai hilir dilaksanakan oleh pihak swasta dan petani, tanpa campur tangan pemerintah. Beternak sapi di Australia memang benar-benar beda dibandingkan dengan di tanah air yang produktivitasnya masih rendah. Padang penggembalaan. Saat memasuki lokasi peternakan di Hamilton, di sebelah kiri dan kanan jalan adalah padang penggembalaan yang sangat luas. Sejauh mata memandang hanyalah padang rumput dan gerombolan sapi atau domba yang kekar, gemuk, sehat, dan gagah. Setiap petani umumnya memiliki lahan untuk padang penggembalaan sekitar 1000 hektar dengan populasi sekitar 1000 ekor. Lahan seluas ini dikelola oleh 2 orang petani dibantu oleh 3 sampai dengan 5 ekor anjing penggembala. Atau setiap petani dapat memelihara sekitar 500 ekor sapi. Situasinya sangat berbeda dengan di tanah air, terutama di Jawa. Petani umumnya hanya memiliki 2 sampai 5 ekor sapi. Sapi umumnya dipelihara di dalam kandang dengan perawatan intensif dalam hal tenaga kerja, tapi produktivitasnya masih rendah. Di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah memang ada padang penggembalaan sapi yang relatif luas, tapi petani di sini umumnya membiarkan lahan dan sapinya hidup apa adanya, sehingga produktivitasnya juga rendah. Menurut penjelasan Dr. David Smith, guru besar lingkungan dari Universitas of Melbourne, lahan penggembalaan ternak di Hamilton umumnya didominasi oleh tanah-tanah yang berasal dari bahan hutan. Tanah ini umumnya mempunyai fiksasi P tinggi, sehingga budidaya pakan ternak atau rumput memerlukan pemberian pupuk P yang tinggi. Pemupukan P sangat berpengaruh terhadap produksi dan kualitas rumput yang akhirnya berpengaruh pula terhadap produktivitas ternak. David Jenkins, salah seorang petani, mengatakan bahwa biaya pembelian pupuk P merupakan biaya yang paling mahal dibandingkan dengan biaya produksi lainnya. Mekanisme pertanian. Pengelolaan lahan penggembalaan yang sangat luas tidak mungkin menggunakan tenaga manual. Apalagi upah kerja di Australia sangat mahal, sehingga solusinya adalah menggunakan peralatan mekanisasi seperti traktor dan lain-lain, terutama untuk mengelola tanah, pemupukan, dan penanaman benih. Umumnya petani mengelola lahan menjelang musim panas atau musim hangat, sehingga saat musim panas tiba, rumput tumbuh dengan baik dan cepat sebagai sumber pakan yang bisa langsung dimakan oleh anak. Petani di tanah air hampir tidak menggunakan alat-alat mekanisasi, apalagi untuk ternak sapi dan domba. Bahkan sebaliknya, justru banyak sapi yang digunakan seperti alat mekanisasi untuk mengolah tanah sawah ataupun membajak.
perawatan intensif. Untuk menghasilkan produktivitas tinggi, tentu sapi-sapi tersebut memerlukan perawatan yang intensif. Petani biasanya memiliki tempat khusus di pinggir lahannya untuk perawatan. Tempat ini menampung 100-200 ekor sapi dan dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk tes kehamilan, pengobatan termasuk vaksinasi, pemberian nutrisi khusus, dan lain-lain. Selain itu, setiap ekor sapi juga dilengkapi dengan mark atau sensor yang ditempelkan di punggungnya. Sensor ini berfungsi agar pertumbuhan dan pergerakan sapi di ladang penggembalaan dapat dideteksi di layar monitor. Hal ini sangat penting terutama untuk memonitor umur dan berat sapi, serta bila ada sapi sakit atau mati bisa langsung ditanggulangi. Kita seharusnya dapat belajar dari petani di Australia bagaimana caranya mengelola peternakan sapi dan domba dengan baik. Indonesia mempunyai lahan yang sangat luas, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Di lahan sawah, baik sawah irigasi maupun tada hujan, sebenarnya peternakan sapi bisa diintegrasikan dengan padi. Demikian pula di lahan perkebunan, peternakan sapi dapat diintegrasikan dengan tanaman perkebunan seperti sawit, karet, dan lain-lain. Pola ini yang dikenal sebagai sistem integrasi tanaman dan ternak atau SITT. Sebenarnya sudah mulai berkembang di beberapa tempat di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Sistem ini termasuk sistem pertanian yang ramah lingkungan, karena setiap limbah dari satu produksi dapat dijadikan input untuk produksi berikutnya, atau dikenal sebagai zero waste. Demikian tadi informasi tentang peternak sapi ala petani. Informasi